Halo semuanya. Kali ini kami ingin membuat video diskusi. Nah, video diskusi ini tentang UTS kerja kelompok kalkulus diferensial. Nah, pada kali ini kita bakal membahas tentang teorema Apit yang diberikan oleh Pak Beni sama Mas Ian. Nah, di sini teman-teman udah ngeliat kan PPT-nya tentang soalnya? Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Ya, aku share screen aja ya untuk soalnya. Boleh. Ya, Kak. Boleh. Udah kelihatan? Udah. Sudah. Ya, aku Sudah. Aku sudah. Aku udah. Oke, jadi soal sama yang diberikan sama Mas Ian untuk UTS kerja kelompok ini adalah teorema Jepit atau squeeze teorema. Nah, ini definisinya yang di atas ini. Yang diberikan fungsi f, g, dan h yang memiliki fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk nilai x di sekitar c kecuali mungkin tepat di c. Apabila diketahui limit x mendekati c fx sama dengan limit hx x mendekati c sama dengan L, maka limit gx untuk mendekati c sama dengan L. Nah, itu untuk teorema Jepit. Jadi teorema Jepit ini kalau menurut aku ya kayak dijepit. Jadi fx-nya nilainya A, hx nilainya A, pasti gx juga nilainya A gitu. Di sini ada yang tahu nggak teorema Jepit? Atau udah pernah dengar nggak? Kalau dari aku sih, Kak, untuk teorema Jepit untuk sekarang tahunnya itu baru sekarang sih yang di pas Pak Beni sama Kak Ian jelasin. Tapi untuk lebih memahami secara dalam itu masih kurang tahu, Kak, gimana sih kita gunakan teorema Jepit itu. Gitu, Kak. Gitu ya. Oh, kalau kayak gitu di PPT udah ada 2 soal nih. Yang nomor 1 sama nomor 2, biar kita lebih paham, kita kerjain aja ya. Mungkin atau ada yang udah kerjain gitu sebelum diskusi kita ini. Ada yang mau ngasih tahu nomor 1 sama nomor 2? Karena di sini ditulisnya menggunakan GeoGebra sama teoremanya. Apakah suara saya terdengar? Dengar? Dengar Ori. Kalau dari saya, mungkin saya mau mencoba ini, Kak, untuk gambar soal nomor 1 nih di GeoGebra-nya. Kalau untuk gambarnya sih kurang lebih saya tahu, Kak, kalau untuk gambar fungsinya. Saya share dulu ya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Masih loading Ori di aku. Di aku juga loading. Siap. Belum sahur kayaknya ini tempatnya Ori nih. Loadingnya lama. Sahur Sudah kan? lewat loh, Kak. Sudah, Kak? Sudah. Oke, di sini Kak Beni dan teman-teman kalau di gambar grafiknya, kalau dari saya cukup tahu, Kak, nih gimana sih gambar grafiknya untuk GeoGebra. Nah, untuk fungsi UX, FX sama LX kan saya sudah siapkan nih. Di sini fungsi UX-nya sama dengan mutlak X. Seperti apa gambarnya? Ini dia seperti huruf V dalam sumbu XY yang di GeoGebra ini. Nah, untuk fungsi LX sama dengan mutlak X ini dia fungsinya adalah kebalikan dari fungsi mutlak X, yaitu dia bentuknya seperti V terbalik. Nah, kemudian untuk fungsi fx, jika kita lukis di GeoGebra, maka bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, yang saya identifikasi dari pola dari grafik ini, dari perilakunya, ketika X-nya mendekati 0, baik kanan maupun kiri, ini kan kita ketahui nih, untuk fungsi fx-nya itu kan semakin ke X-nya sama dengan 0 dari kanan maupun kiri, itu dia makin mendekat 0. Nah, itu untuk dari gambar grafiknya. Nah, kita perhatikan nih fungsi UX sama LX-nya. Kalau dari gambar grafik ini dia seperti semakin ke kiri maupun semakin ke kanan itu dia semakin menjepit fungsi fx-nya. Nah, untuk teoremanya itu mungkin saya ini masih agak kurang paham nih, Kak, dan teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa jelasi untuk fungsi pembuktian teorema Apit-nya mungkin bisa dijelaskan. Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oh, jadi itu UX sama LX-nya hasilnya 0 juga ya, Gil? Iya, Kak. Kalau dari gambar grafiknya ini, kalau kita perhatikan,
dia dari kanan maupun kiri semakin X-nya mendekati 0, kalau kita tarik garis lurus X-nya ini 0, dia semakin mendekati, fungsinya itu semakin mendekati nilainya sama dengan 0 Kak, untuk fungsi UX dan LX. Nah, sedangkan kalau di fx ini kan dijepit nih sama UX sama LX-nya. Nah, kalau dari grafiknya, jawaban untuk fungsi limit X mendekati 0 karena dia dijepit oleh dua fungsi, yaitu yang sama dengan 0, maka hasil fungsi fx x sin 1x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya saya masih kurang paham Kak, jadi mungkin nanti kakak atau teman yang lainnya kalau bisa jelasin ke saya sungguh berterima kasih karena saya masih kurang paham Kak gitu. Kalau dari grafik saya agak tahu Kak. Cinta katanya udah kerjain tadi di grup bilang. Iya nih Kak, makasih atas kesempatannya ya. Aduh, oke, Gili aku bantuin itu ya, bantuin buktiin secara teorema atau aljabarnya. Tunggu ya guys, aku share screen dulu. Mana nih? Udah kah? Udah sih. Oke. Ini menurut aku ya. Jadi nanti kalau misal di akhir teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan, boleh ya langsung ditujukan ke aku. Oke, kita mulai. Jadi kalau menurut aku pertama itu kita tahu bahwa nilai sin itu selalu berada pada interval min 1 dan 1. Dari grafik tadi juga sebenarnya kita tahu. Terus secara matematis kita tuh bisa nulis bahwa sin X itu nilainya lebih dari min 1 dan sin X itu kurang dari 1. Terus karena di soal mintanya sudutnya jadi 1/x kuadrat, kalau aku ya jadi karena sudutnya ini, terus aku substitusi ke sini. Jadinya seperti ini. Sin 1/x kuadrat itu kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan 1. Terus jika setiap ruas dikalikan dengan X, akan diperoleh dua kasus seperti berikut. Nah, kasus pertama itu untuk X lebih dari 0. Nah, di sini ya tinggal dikali ya. Maksudnya yang ini tinggal dikali sama X, nanti jadinya kayak gini. Ini sama karena nggak merubah apapun, karena X-nya itu lebih dari 0. Lalu, karena limit X menuju 0 dari kanan untuk min X sama dengan limit X menuju 0 dari kanan dari X sama dengan 0. Nah, dari kedua ini kan tadi kita tahu ya grafiknya itu mutlak min X sama X itu kan menjepit si fx-nya. Jadi sesuai teorema jepit atau apit, kita dapat simpulkan bahwa limit X menuju 0 dari kanan untuk X sin 1/x kuadrat itu nilainya juga 0. Nah, di sini tadi aku lupa untuk jelasin, kenapa aku nulisnya cuma min X dan X, itu karena secara kita tahu kalau mutlak itu kan berapapun nilai di dalam mutlak kan jadinya plus ya atau positif. Jadi aku nulisnya langsung aja, soalnya menurutku itu tuh sama gitu. Lanjut. Habis itu untuk yang kedua, kasus kedua itu untuk X kurang dari 0. Sama sih, caranya sama, cuman bedanya itu penulisannya aja. Tadi kan yang paling kecil itu kan min X, sekarang yang paling kecil itu X, karena ya X-nya kurang dari 0. Itu kalau menurut aku ya. Terus lanjut, karena limit X menuju 0 dari kiri untuk X itu sama dengan limit X menuju 0 dari kiri untuk min X, dan nilainya itu sama dengan 0. Kayak tadi di grafik juga fx itu diapit oleh limit kedua ini. Sesuai teorema apit atau jepit, dapat disimpulkan bahwa limit X menuju 0 dari kiri untuk X sin 1/x kuadrat itu nilainya juga 0. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 di atas dapat disimpulkan bahwa limit kiri dan limit kanan dari X sin 1/x kuadrat untuk X mendekati 0 nilainya sama, yaitu sama dengan 0. Terus akibatnya limit X menuju 0 dari X sin 1/x kuadrat itu juga 0.
Jadi ya gitu ya secara aljabar kalau menurut aku. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan boleh ya, silahkan. Oh, jadi limit yang di sini sama yang di grafik sama ya? Nilainya sama dengan 0 ya? Iya Kak, kalau aku ya karena aku ngidentifikasi sesuai apa ya yang teorema Jepit tadi dari limit kanan, limit kiri habis itu ya udah ketemu deh nilainya juga 0. Gitu. Oke sih. Aku juga ngerjain nih kalau mau teman-teman lihat. Kalau mau ya, Boleh. kalau nggak mau nggak apa-apa kalau di langsung nomor 2. Boleh. Oh, boleh. Silakan Boleh dong. kok Kak, Boleh boleh. Kak, boleh, Kak, boleh, boleh Kak, Kak, boleh. silahkan Boleh kok, loh, Kak. silahkan. Ah, Bentar. Aku Silahkan. ganti share screen ya. Ya. Ini aku juga nomor 1, tapi caranya beda sama yang punyanya Sinta. Nah, nomor 1 ini aku pengen ngebuktiin untuk ternyata bahwa ada mutlak X sama negatif mutlak X di dalam soal yang tadi. Untuk kan udah diketahui ya US sama LX-nya ya. Nah, aku pakai 2 pernyataan. Pernyataan pertama diketahui bahwa ada negatif mutlak X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan mutlak X. Di mana yang diketahui ini kita substitusi dengan nilai limitnya, yaitu X sin 1 per X kuadrat. Hasilnya yang seperti ini. Lalu nanti hasilnya akan menghasilkan bahwa yang maka ini bakalan lebih kecil daripada mutlak X gitu. Pembuktiannya yang ada di sini. Nanti aku bakalan lebih jelasnya nanti ada di grup gitu. Kalau misalnya kalian kurang jelas, nanti aku kirim. Karena kita lagi bikin video ini teman-teman. Itu. iya. Oh Siap, iya Kak. Kak. Bisa aja Lebih Kak, cepat. kirim aja ke grup nanti. Kirim aja Kak, ditunggu nih Nanti Kak. kita bahas lagi. Nah, untuk pernyataan kedua juga Iya, Kak. sama. Diketahuinya sama. Makanya juga sama kayak pernyataan pertama. Tapi yang di sini yang kita mau cari tahu adalah bahwa yang maka ini adalah lebih besar daripada negatif X. Negatif mutlak X. Dengan cara yang hampir 11-12 sama yang cara pernyataan pertama. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan 1 sama pernyataan 2 bahwa negatif mutlak X lebih kecil dari negatif mutlak X sin 1 per X kuadrat, lebih kecil dari X sin 1 X kuadrat, lebih kecil dari mutlak X sin 1 per X kuadrat, lebih kecil dari mutlak X. Ini yang kiri sama kanan. Yang ini yang pernyataan 1, ini yang pernyataan 2. Nah, tapi dari yang kesimpulan pertama ini kita bisa lebih singkat lagi, yang lebih sesuai dengan soal. Jadi yang ini sama ini kita coret atau enggak kita eliminasi. Yang hasilnya bakalan sama aja, negatif mutlak X kurang dari sama dengan X sin 1 per X kuadrat kurang dari sama dengan mutlak X. Nah, kita kan sudah menyamakan konsep pembuktiannya sama konsep yang disoal. Nah, baru kita cari limitnya. Ternyata limit X mendekati 0 untuk mutlak X dan limit X mendekati 0 untuk negatif mutlak X itu sama dengan 0. Kalau kita kerjakan seperti biasa. Karena menggunakan teori Apit, kalau dari kiri 0, kanan 0, maka pasti fx atau nilai Apitnya itu pasti 0. Jadi limit X mendekati 0 untuk X sin 1 per X kuadrat sama dengan 0. Gitu. Jadi jawaban aku sama aja kayak punya Sinta sama kayak punya Gili yang tadi yang ada di GeoGebra. Tapi kenapa lebih susah yang Kakak ya, Ade? Terus gini aku. Gak rumit ya. Gak rumit, Bun. Aku juga ketemunya di internet, tapi aku otak-atik sendiri gitu. Boleh dicoba Kalau sih. kalau dari aku sih Kak, untuk bayang-bayangnya sih aku sudah tangkap nih, maksudnya dari yang Kakak mau buktikan itu posisi si X sin X kuadrat itu terhadap mutlak X sama negatif mutlak X-nya itu posisinya itu di mana gitu. Membuktikan seperti yang teorema Kakak buktikan ini pakai teorema Apit. Itu yang saya masih dapat bayang-bayangnya. Mungkin karena Kakak nanti kirim di grup, mungkin pertanyaan nanti mungkin kalau misalnya ada aku mau tanya mungkin bisa di grup ya Kak. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja gitu. Oke Kak, siap. Oke Kak. Siap. Mantep nih ini. Mantap. Ada guru. Di kelompok kita ada guru. Calon bapak guru.
Oke, kayaknya nomor 1 udah selesai kita bahas ya. Hasilnya sama-sama 0. Kamila sama Melani kayaknya untuk nomor 1 belum, tapi nomor 2 kayaknya udah ya. Iya nih, Ya udah nih nih. Kak, udah. Nomor 2 mudah ya teman. Ah, Iya mudah, makanya aku ngerjain nomor 2 dulu. kurang banget. Tidak Canda deh, sekedar. nggak apa-apa deh. Silahkan Mungkin bisa ya. dijelasin, mungkin bisa jelasin. Ya. Boleh, boleh. Ini kemarin itu aku udah nyari di GeoGebra. Tadi aku share screen. Oke. Udah masuk belum? Udah. Sudah. Nih, jadi kan kemarin tuh dari soalnya aku coba di GeoGebra. Aku lukis fungsi UX sama dengan 2, itu jadinya kayak gini, garis lurus. Terus berpotongan di sumbu Y di titik di 2. Terus fungsi fx sama dengan 1 plus sin x per x itu gambar fungsinya kayak begini yang bergelombang. Terus fungsi Lx sama dengan 2 min X kuadrat, itu gambarnya kayak gini. Nah, kita lihat kan dari gambar grafik ini, semuanya itu grafiknya berpotongan di titik 2 ini, di sumbu Y. Nah, kalau grafik dari fungsi UX sama dengan 2, dari kiri mendekati 0 sama dari kanan mendekati 0 itu kan hasilnya 2. Terus fungsi yang fx1 plus sin x per x dari kiri itu mendekati 2 dan dari kiri mendekati 0 itu sama dengan 2. Terus dari kanan juga mendekati 0 sama dengan 2. Terus fungsi Lx di sini yang warna ungu itu mendekati 0 sama dengan 2, dari kanan juga mendekati 0 sama dengan 2. Jadi kalau menurut aku limit fx itu kan dijepit ya sama fungsi ux sama fungsi lx. Nah, mereka itu sama-sama bertemu di 2 gitu. Jadi menurut aku limit fx itu hasilnya 2. Itu sih kalau menurut aku kalau pakai GeoGebra. Tapi kalau teorema jepitnya mungkin ada yang udah nemu itu. Aku kemarin udah nemu sih. Terus aku juga kan udah share juga kan lewat PPT itu di grup. Oh iya, iya. tapi kan kita nyarinya bareng, Mil. Lupa. Iya, makanya. Coba deh kamu yang Gimana sih jelasin. astaga? Aduh, Mila mau namanya sendiri yang dicatat. oh dasar emang Mila nih ya. Anak nakal ya. Coba deh. Oke. Oke guys, ada yang bisa bantu aku share screen nggak? Jaringan aku jelek banget nih. Aku aja deh. Coba aku ya. Aduh, Oh, jangan ya udah, ribut Gili. dong, Nak. Jangan ribut. Gili. Bantu share screen nih. Tadi kan kemarin itu Mila sama Melani kan sudah kirim PPT, jadi aku sudah download nih, jadi aku bisa bantu untuk share screen. Oke. Oke, udah kelihatan kan teman-teman? Sabar dong, Gili. Baru Belum. loading. Belum. Iya Le. Salah nih, seharusnya bukan Gili yang share screen nih. Ini harus sampai ini. Sudah. Yuk, Mila, silahkan. Oke. Bentar ya. Oke. Di sini kan definisi sinus ini itu kan ini ya. Aduh, bentar ini nggak kelihatan. Ini kan. Nah, ini itu didapat kayak nggak jauh beda sama penjelasannya Sinta. Soal kan sinus itu intervalnya itu kan dari min 1 sampai 1, ya kan? Nah, ini tuh jadi didapatnya ini. Terus kan dari soal itu kita tahu kan bahwa LX-nya itu UX-nya itu 2, LX-nya itu sama dengan 2 min X kuadrat, FX-nya itu sama dengan 1 plus sin X per X, ya kan? Nah, berarti di sini LX kurang dari sama dengan FX, kurang dari sama dengan UX, ya kan? Nah, lalu disubstitusi nih, masukin LX-nya. LX-nya itu kan 2 min X kuadrat kurang dari 1 plus sin X per X kurang dari 2.
ya kan? Nah, lalu kita itu bisa ubah ya, jadi gini, lim X mendekati 0, Lx kurang dari lim X mendekati 0, Fx kurang dari lim X mendekati 0, Ux. Nah, lalu masukin lagi nilai Lx-nya tuh. Maka lim X mendekati 0 dari 2 min X kuadrat kurang dari lim X mendekati 0 dari 1 plus sin X plus X kurang dari limit X mendekati 0 dari 2, ya kan? Nah, lalu kita substitusi nih, si X-nya itu diperoleh 2, diperoleh ini, 2 kurang dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 2. Nah, terus melalui teorema Apit kan seperti yang tadi di GeoGebra kan ya, si yang UX-nya itu sama dengan LX kan. Kita bisa tulis nih melalui ininya. Jadi lim X mendekati 0 dari 2 min X kuadrat sama dengan lim X mendekati 0 2. Itu hasilnya tuh sama 2, ya kan? Didekati dari kanan 2, didekati dari kiri 2. Nah, maka kita bisa, maka fx-nya itu bisa dari gini, lim x mendekati 0, 1 plus sin x per x, bisa diubah jadi gini, dipecah ya, limitnya jadi lim x mendekati 0 dari 1 plus lim x mendekati 0 dari sin x per x. Kita ketahui bahwa fungsi ini merupakan fungsi limit trigonometri yang hasilnya itu udah ketetapan ya, hasilnya itu 1, ya kan? Maka yang kita bisa mensubstitusi yang ini, ya kan? Ini itu hasilnya 1, ya. Jadi 1 plus 1 itu sama dengan 2, gitu kan? Nah, kalau misalnya kesimpulan dari aku tuh kalau dari aku tuh gitu. Kalau misalnya ada tanggapan atau cara lain mungkin dari kalian? Kalau dari aku sih, kemarin aku nggak sempat tulis sih sebenarnya, cuman ya kayak bayangin coba-coba aja, ya mirip sih, caranya hampir sama, dan hasilnya juga 2. Itu dari aku sih tanggapannya gitu. Aku juga sih, Kalau dari tapi aku lagi, iya, Gili aja dulu, kalau Gili dulu. dari iya. Jangan ribut dong. Iya. Kalau dari aku sih ya kayak yang nomor 1 tadi, aku cuman coba dulu yang grafiknya itu sama kayak Milani tadi yang dijelaskan oleh Milani. Kalau dari aku, kalau dari grafiknya itu ya karena dia x-nya mendekati 0, untuk fungsi fx-nya limit x mendekati 0 dari fungsi 1 tambah sin x per x itu ya sama dengan 2. Karena dari grafik yang kayak Mei jelaskan tadi, kalau dari aku juga sama. Tapi kalau yang untuk penjelasan dari Mila tadi, aku kan tadi kurang paham nih. Tapi kalau karena sudah dijelaskan dari nomor 1, agak lumayan nih aku paham maksudnya Mila ini jawab di nomor 2 tuh gimana gitu. Karena kurang lebih dia pakai definisi yang sama kayak punya Sinta maupun Kak Beni tadi gitu. Soalnya kan aku pakai definisi yang sama karena yang ditanyakannya itu sin kan. Nah, interval sin itu ya ini gitu. Jadi aku pakainya itu. Gitu. Sama aku juga udah ngerjain kemarin, tapi aku ngerjainnya pakai yang ini, yang limit trigonometri. Ternyata pakai Apit juga sama. Iya. Kalau dari aku gitu. Oke, tandanya nomor 1 sama nomor 2 udah kita kerjain ya. Ini belum, ini kesimpulannya nih, belum aku omongin nih. Apanya? Ya, searching kesimpulannya. Oh ya, kesimpulannya gimana? Yang nomor 2. Kalau dari aku kesimpulannya itu kan limit, kalau misalnya kita didekatin dari limit kanan itu hasilnya 2 kan. Nah, dari kiri juga hasilnya 2, maka fungsi fx-nya itu sama dengan 2. Kalau dari aku itu. Oke. Tandanya limit dari 2 soal yang kita kerjain tadi udah dapat ya. Tandanya nomor 1 limitnya itu 0, nomor 2 limitnya 2. Iya. Betul. Kalau Jangan lupa ya teman-teman, share semua data-data yang tadi di share screen, kirim ke grup biar
biar bisa dibuat belajar bersama. Nanti kalau kalian kurang ngerti bisa tanya-tanya aku juga. Atau enggak tanya Gili. Waduh, Yang paling pintar Gili di sini. Wah, mereka Sharing aja ya, Bun. yang lebih tua itu lebih berasa guru, Kak. Jadi Wow. aduh, Iya. kok pakai Ya. kok bawa-bawa biar umur para- nih, Bawa bawa usia. umur nih, Langsung eh, Gili bawa bilang umur dulu. nih. Ya udah ya, Ya. karena kayaknya udah selesai sama kita mau ada kegiatan lagi kan masing-masing. Kita tutup aja ya. Ya udah, Ya. dadah. Terima Rekodnya kasih kita matiin. semua.